Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran hari ini berjudul bukan sekedar moral umum. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang berkata bahwa dirinya tidak berdosa adalah orang yang tidak mengenal kebenaran dan firman-Nya. Ya. Orang yang tidak mengenal kebenaran dan firman-Nya. Tidak tinggal juga di dalamnya. Ya, jadi 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10 ya, mengatakan seperti itu. Ayat ini menunjukkan bahwa sejak dahulu, zaman rasul-rasul, ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya tidak memiliki dosa atau salah. Tuhan menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, yang tidak tinggal di dalam firman-Nya. Tetapi ironisnya, mereka mengaku sebagai orang kudus. Sejatinya, saudara, mereka adalah pendusta yang tidak bisa dipercayai. Mereka adalah orang-orang yang mencari penghargaan dan nilai diri di mata manusia lain. Biasanya mereka adalah moralis yang suka menghakimi sesama, mencela juga, dan juga mengutuk orang lain karena kejahatan yang disangkakan atau dinilainya secara naif. Mereka juga adalah orang-orang yang mau menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. Hal ini dilakukan sebab tanpa sadar ia memandang atau merasa bahwa orang lain adalah saingannya. Inilah kesombongan rohani yang ditentang oleh Allah. Bisa dipastikan mereka belum mengenal Injil Tuhan Yesus Kristus yang tuntunannya atau tuntutannya adalah sempurna seperti Bapa. Ya. Mereka bisa dipastikan belum mengenal Injil Tuhan Yesus Kristus yang tuntutannya adalah sempurna seperti Bapa. Bisa dipastikan juga bahwa mereka tidak mengenal kebenaran yang menekankan sikap dan nilai-nilai batinia. Kesucian hanya diukur oleh mereka dari tindakan lahiriah saja. Ya. Dilihat secara hukum moral umum saja. Kalau ia seorang pembicara di mimbar, pasti khotbahnya tidak berkembang, mengalami stagnansi, ya, dan penuh dengan kesaksian pribadi yang belum tentu bermuatan kebenaran. Saudara, hal ini terjadi sebab ia tidak menggali kebenaran firman. Sebagai gantinya, mereka akan mengagungkan kesaksian pribadi bahwa mereka sudah berhadapan langsung dengan Tuhan dan menerima mandatnya. Jadi saudara-saudara, apakah mereka yang mengaku orang suci sudah mencapai kesucian seperti yang Bapa kehendaki? Pasti belum. Ya, pasti belum. Tetapi mereka merasa sudah tidak bercacat. Sebab ukuran kesucian adalah moral umum. Karena mereka belum mengenal kebenaran sehingga tidak hidup dalam kebenaran. Maka cirinya jelas, yaitu meninggikan diri, seakan-akan dirinya paling suci di antara manusia lain. Hal ini juga bisa didorong oleh hasrat ingin dikultuskannya. Seharusnya tidak demikian, saudara. Seharusnya tidak demikian. Orang-orang seperti ini akan membangun strata kasta dalam gereja, sehingga tidak mendorong jemaat untuk mencapai kesempurnaan. Kalaupun seseorang memiliki kesucian yang tinggi dan luar biasa, hal itu tidak perlu dikemukakan kepada orang lain. Biarlah hanya Tuhan yang tahu, yang akan memberikan upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Paulus sendiri seorang hamba Tuhan yang kualitasnya tidak diragukan lagi berkata bahwa dirinya belum sempurna. Dia sedang mengejar atau menggumulinya dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan mengatakan jika kita berkata bahwa kita adalah firman Tuhan mengatakan jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta
dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita. Kalimat ini sekilas sederhana, tetapi sebenarnya pengertiannya tidak mudah dipahami. Mengapa kalau seseorang mengaku tidak berdosa, berarti membuat Tuhan menjadi pendusta? Apakah manusia membuat Tuhan menjadi pendusta? Maksud ayat ini adalah, kalau orang percaya tidak menyadari dan tidak mengakui keberadaannya sebagai orang-orang yang tidak mencapai standar kesucian Tuhan, maka ia tidak akan pernah berjuang untuk mencapai standar kesucian Allah. Maka jika demikian, kehidupan orang percaya tidak berbeda dengan orang yang tidak percaya. Bahkan kenyataannya ada yang lebih jahat. Keadaan hidup orang percaya ini akan menimbulkan pertanyaan, untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Kalau kedatangan Tuhan Yesus membuat ajaran atau etika baru atau lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari Taurat, mengapa orang Kristen yang percaya kepadanya tidak berbeda dengan orang lain, bahkan lebih jahat? Bagaimana bisa memberitakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus? Dengan keadaan kehidupan orang percaya ini, maka membuat Tuhan menjadi pendusta, artinya memberikan stempel atau cap bahwa dia penipu. Sebagai akibatnya ya saudara, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi tidak berharga. Ya, ini mengerikan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa orang percaya harus memiliki hidup keberagamaan atau kebenaran yang disebut dikaiosune, yang lebih dari tokoh-tokoh agama sekalipun. Hanya kalau orang percaya memiliki kualitas moral yang luar biasa menakjubkan, orang percaya bisa menjadi terang dan garam dunia, serta bisa menjadi saksi Kristus. Untuk membuktikan Tuhan Yesus adalah juru selamat, Allah yang benar, maka dalam sikap hidup anak-anaknya atau kualitas hidup orang percaya bukan saja dilihat dan dinilai dari segi lahiriahnya. Sebab kalau hanya dilihat dari segi lahiriahnya, ya, orang tidak percaya pun banyak yang sukses dalam berbagai bidang. Mereka pun juga bisa menunjukkan keajaiban Allah yang mereka yakini sebagai Allah yang benar. Nah, kalau orang percaya tidak diarahkan untuk mengenali kebenaran guna menemukan standar kesucian Tuhan yang benar, ya, tidak diarahkan untuk menemukan standar kesucian Tuhan yang benar, maka fokus orang percaya akan diarahkan kepada hal lain. Dalam hal ini terjadi penyesatan, sehingga maksud keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus tidak dapat terwujud. Oleh karenanya, saudara-saudara, setiap orang percaya itu harus menyadari, ya, bahwa dirinya wajib mencapai standar kesucian Allah, bukan sekedar moral umum saja. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati.